yuridu nafsahul mawarid allati tahliku fiha nafsu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan sharing di setiap Jumat pagi ini insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya berkesempatan dan ingin menyampaikan khususnya kepada diri saya sih, dan juga kepada kita semua. Judulnya sih sedikit menarik ya. Generasi sandwich dalam sorotan Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita maksudnya generasi apa? Kuno ya? Masa kuno? Kan ada Gen Z, ada sekarang tuh apa ya? Alpha ya? Makanya di Instagram nggak ngotak nih Gen Alpha kelakuannya gitu. Emang aneh-aneh, lucu-lucu. Ya masih kecil juga, lucu-lucu lah tingkahnya. Kita masuk apa berarti? Milenial ya? Iya. Oh ini mah Gen Z generasi awal deh. Gen Z awal lunas gitu. Awal lunas. Ya. Tapi di sini sebetulnya ketika saya baca, ketika saya pelajari, ini sih nasihatnya untuk semua generasi. Karena zamannya begitu. Ya. Jadi yang tadi saya bacakan hadis yang cukup panjang, artinya akan tiba suatu zaman, kata Nabi, di mana seseorang yang berpegang teguh pada agamanya tidak akan mampu menyelamatkan agamanya kecuali dengan lari membawa agamanya berpindah dari satu gunung ke gunung lainnya dan dari satu gua ke gua lainnya. Apabila masa itu telah datang, penghidupan tidak akan didapat diraih kecuali dengan melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Jika hal itu terjadi, maka kebinasaan seseorang akan datang melalui tangan istri dan anaknya. Jika ia tidak memiliki istri dan anak, maka kebinasaannya terjadi melalui kedua orang tuanya. Ada satu zaman kebinasaan kita itu bisa binasa sama anak dan istri, atau kalau di istri anak dan suami. Kalau dia nggak punya pasangan, nggak punya keturunan, binasa sama orang tuanya. Dalam hadisnya seperti itu. Jika ia tidak memiliki kedua orang tua, misalnya setelah wafat orang tuanya, kan nggak mungkin. Anak tuh lahir tanpa orang tua tuh nggak mungkin. Ya pasti ada orang tuanya. Entah orang tuanya wafat atau entah orang tuanya nggak ada kabar, kan ada aja yang bernasib seperti itu. Maka kebinasaan terjadi melalui kerabat atau tetangganya. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, mereka mencelanya karena sempitnya penghidupan. Apa artinya? Susah cari harta, susah cari uang, sempit ekonomi. Pada saat itulah ia menyeret dirinya ke berbagai jalan membinasakan dirinya sendiri. Zaman kita saat ini, hari ini, yang gampang dapat duit itu jadi, yang gampang dapat uang, dapat duit, dapat harta, ya, itu jadi apa tuh namanya? Jadi orang yang ini, yang nyeting judul, ya, itu daftarnya juga cepat. Ya. Daftar terus langsung pergi kemana? Ke Vietnam, ke Thailand, itu coba. Paling kecil 20 juta, itu paling kecil. Buat anak baru sebulan 20 juta. Ya, tapi kesalahan dikit, resikonya tinggi banget. Saya sempat cerita hal itu karena dialami oleh tetangga dan adik iparnya adik saya. Itu sempat terjadi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kata ulama, hadis ini seolah menggambarkan kondisi yang sangat dekat dengan fenomena darurat finansial. Jangan lagi hari ini kita terngiang-ngiang dengan kondisi negeri kita, ya, yang kalau kita baca medsos itu sebentar lagi apa? Rupiahnya kan semakin melemah, akhirnya apa? Inflasi besar-besaran. Nanti kita akan upacara kalau rupiahnya ada di 17.845 perak. Karena ngambil tanggal itu kan 17 bulan 8 45 kita akan upacara katanya. Ya kan itu menjadi ketakutan.
buat kita. Yang suka sholat dan nggak suka sholat, yang suka tahajud dan nggak suka tahajud juga ikut tegangnya. Gak mungkin nggak tegang. Ya, nggak mungkin nggak tegang. Tidak sedikit tahun ini teman-teman saya yang petani domba, petani sapi itu agak mengeluh. Saya nggak berani tahun ini datangin sapi dari Bimo banyak, kayak 30 ekor, 20 ekor, sama kambing juga. Tahun ini sepi, kayaknya mah orang-orang tuh nyimpen uang takut inflasi gitu-gitu. Ya, keluhannya sama tuh. Udah harga semakin naik. Nah, zaman sekarang seperti itu. Nah, pasalnya ia harus menjamin kesejahteraan anaknya, ya. Nah, dalam sebentar, kata ulama, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa tekanan ekonomi yang tidak tertahankan, ya, diperparah oleh tuntutan dari orang-orang terdekat, seperti istri, orang tua, hingga kerabat, yang dapat mendorong seseorang ke jurang kehancuran. Kalau dia seorang istri, ya suaminya mungkin kan ada aja tuh ujiannya, dari ujian dari pihak suami ya istri, ujian dari pihak istri ya suami. Ada suami itu ya kalau setelah menikah sakinahnya banget, jadi saking sakinahnya jadi mager, nggak mau kerja, ya saya mah usaha aja, saya mah ibadah aja lah, ya, ibadah juga udah nolong keluarga ya nggak cukup. Ya, ada yang kayak gitu. Atau seorang istri pengen ini pengen itu pengen A sampai Z itu harus ada di pernikahan, ya repot. Tahun baru pengen semuanya baru, motornya baru, lemarinya baru, ya kasihan suami, padahal masih bisa dipakai. Jadilah tuntutan. Atau orang tuanya, sekarang kan kamu udah berkeluarga, ibu lihat kamu sudah punya kendaraan yang roda 2, roda 4, roda 3 sih udah gak zaman ya. Mau baja itu gak zaman. Ya bolehlah ibu pengen ini pengen itu, ayah pengen ini pengen itu, jadi tuntutan. Bahkan tidak sedikit 1 bulan kemarin ya, atau bahkan 3 bulan ke belakang ada satu jembatan ya yang sekarang dijadiin pariwisata tuh jembatannya. Jadi wisata loncat gitu. Ya, loncat apa tuh? Dari talinya itu lupa namanya. Karena sering dipakai untuk bunuh diri. Ya kan sempat viral tuh. Ya. Tadi ada remaja atau ada pemuda gitu ngeliatin sungai, terus tiba-tiba cuma sebelahnya doang gitu. Ternyata orangnya sudah bunuh diri. Apalagi kalau bukan ekonomi. Orang yang ikut judi online juga alasannya ekonomi. Entah awalnya terlilit hutang, kemudian dia ikut judi online, 1 kali menang terus yang beberapa kalinya nggak menang lagi, ya, terjebak pada sistem itu, ya akhirnya hutangnya tambah banyak, stres, bunuh diri, kalau KDRT, kalau nggak kriminal lainnya deh pak, dia jalankan. Nah kondisi itu yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa keimanan yang kokoh mungkin gak akan pernah sabar kita. Tanpa rasa husnuzon kepada Allah mungkin gak akan mau kita berlama-lama di tempat ini. Gak akan mau kita berlama-lama di masjid. Gak akan mau kita berlama-lama mencari harta yang halal, nafkah yang halal, dengan tanda kutip hanya kecukupan aja untuk hidup kita. Gak mungkin tanpa keimanan. Jadi yang mahal itu adalah keimanannya, sehingga kita aplikasikan, menerima segala nasib, menerima segala kenyataan, menerima segala takdir. Seandainya kita nggak punya iman, kerabat kita yang usianya sama, tapi dengan beraninya dia main judi online, dia jadi afiliator apa gitu, ya, yang nggak tahu nafkahnya itu halal atau haram, ya, terus dia punya kendaraan, punya rumah yang banyak, ya, istri yang banyak, misal begitu. Terus kita juga pengen, ya, kalau kita nggak punya iman mungkin kita ikutin jalan ya. Tapi kita harus sadari, Allah tolong kita menjaga tingkat keimanan kita, menjaga kadar keimanan kita.
Kemudian para ulama mengatakan dalam sudut pandang materialistik, generasi sandwich di sini sih yang dibahasnya generasi sandwich. Sandwich itu apa sih? Roti lapis. Roti. Toppingnya di mana? Di tengah. Dia tuh digempit gitu. Nah itulah ya, generasinya digempit. Dari bawah anak istrinya digempit, dari orang tuanya juga dipinta, jadi dituntut di situ. Kenapa dikatakan gitu? Oh sudah saya mulai. Gitu. Ya. Jadi kanan kiri dipres, kanan kiri ditekan. Seakan-akan anak itu nggak mau tahu, seakan-akan orang tuanya nggak mau tahu. Dia di tengah-tengahnya stres sendiri, saya harus kemana, ini harus gimana ini. Padahal bukan generasi aja, milenial juga kena, bahkan Gen Z sampai Gen Alpha mungkin juga bisa jadi kan. Kalau orang tuanya tidak mengikuti mana, tidak mengasah keahlian, kan seperti itu. Kata ulama, dalam sudut materialistik, generasi sandwich barangkali dianggap sebagai korban keadaan yang dapat menghambat kebebasan finansial. Pasalnya, ia harus menjamin kesejahteraan anaknya sebagai generasi penerusnya, dan di saat yang sama juga harus menanggung biaya hidup generasi tua yang tidak memiliki kebebasan secara finansial. Dalam pandangan materialistik ya. Ini bukan dalam pandangan Islam. Jadi kalau ada kalimat seperti ini di medsos, di artikel, itu pandangan materialistik. Pandangan Islam nanti berbeda lagi. Namun titik inilah Islam memberikan perspektif lain, memberikan pandangan lain. Islam mengajarkan untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Bahkan Al-Quran ya, dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Teman-teman pasti sering dengar ayat ini. Wala taqul lahumā uff. Janganlah kalian mengatakan ih, atau kalimat celaan, atau kalimat penolakan yang keluarnya tuh kayak negatif, keluarnya tuh dengan emosi ketika menolak permintaan dari orang tua kita. Kalau mau menolak, bicara dengan baik-baik. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau celaan, dan janganlah engkau membentak keduanya. Nggak boleh kita membentak, sekalipun saking gemesnya kita. Terus gimana? Diam aja dah, tahan. Kalau nangis gimana? Mending nangis daripada membentak orang. Kalau laki, saya mah mendingan keluar dulu, saya ngopi kek, kemana kek, ya, daripada membentak orang tua. Ya. Lebih baik keluar dulu dari rumah, menenangkan diri. Biasanya laki gitu, daripada saya berantem sama bapak saya, berantem sama ibu saya, berantem sama kerabat saya, saya keluar rumah dulu lah, ke kopi nako dulu lah. Padahal pas nyampe sana uangnya nggak ke bawah lagi. Iya. Mending nggak ke bawah, uangnya nggak ada, aja repot. Apa ya, kopi nggak ada duit lagi gimana nih? Repot. Ya. Tapi insya Allah kasih jalan keluar. Jika niat kita untuk apa? Untuk mengamankan diri kita dari perbuatan yang lebih tercela lagi, ya, lebih menghancurkan. Dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi
gambaran betapa mulianya kedudukan orang tua kita dalam Islam dalam kondisi apapun. Mau ketika kita sedang sempit ataupun lapar, mau banyak uang ataupun gak punya uang, mau kita sedang kecewa atau sedang gembira, itu respon kepada orang tua tuh harus sama. Sekalipun nggak bisa sekaligus langsung dengar ceramahnya langsung berubah gitu, enggak kan? Kita bukan Power Ranger. Bagaimana menjadi pahlawan itu juga berproses. Yang biasanya kalau kita ada kekesalan, kita kecewa sama orang tua kita, yang tadinya kalau ketemu ya biasa aja nggak ada senyumnya, ubahlah ada senyumnya. Sekalipun belum ngobrol panjang, pasti ngobrol pendek-pendek. Yang penting ada senyumnya. Sudah ada cium tangannya, sudah ada perubahan. Bukan berarti semua baiknya memang semua ilmu Islam yang kita dapat itu bisa langsung merubah kita. Itu kesempurnaannya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kan kita manusia, banyak keterbatasan manusiawi. Ketika kita kecewa, kita sebagai anak punya kerabat, punya adik, punya kakak. Orang tua kita perlakuannya beda aja sama adik kakak kita. Kita tuh udah ngerasa, kita tuh udah nyimpen kecewa. Bahkan kecewa kita ya sejak SD sampai hari ini kita bisa ingat. Kalau orang tua kita tuh keliru dalam memperlakukan anak-anak, itu pasti. Tapi lagi-lagi balik lagi firman Allah, balik lagi pesannya Nabi SAW. Udah, itu tetap orang tua. Segimanapun tetap orang tua. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Sayyid Muhammad Tantawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa di antara hikmah penyandingan tersebut adalah untuk memberikan penekanan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang sangat penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab eksistensi keberadaan manusia di dunia ini tidak lepas dari peran besar orang tua. Kata beliau, barangkali hikmahnya adalah untuk mengindikasikan bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua ini kedudukannya sangat penting. Pasalnya mereka berdua merupakan sebab eksistensi keberadaan kita manusia dalam kehidupan ini. Kata ulama, selain berbuat baik dalam bentuk melayani dan bersikap baik, salah satu bentuk bakti kita yang harus dilakukan kepada orang tua adalah membiayai kehidupan orang tua kita. Nah ini, membiayai kehidupan orang tua kita. Tapi kita akan bahas sedikit melebar, sedikit meluas. Karena kalau kita terpatok pada kalimat ini, maka kita akan salah langkah, kita akan salah bersikap. Itu taruh dulu. Kita tetap wajib membiayai kehidupan orang tua kita. Itu simpan dulu. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 215, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini walil aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Katakan, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi. Kalau kita punya harta, kita mau ngasih, kita mau infak, kasih yang pertama kepada walil walidain. Siapa? Kedua orang tua. Wal aqrabin. Siapa dia? Kerabat. Wal yatama. Anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabanis sabil. Siapa dia? Orang yang dalam perjalanan membutuhkan pertolongan. Wabanis sabil, ada beberapa tafsiran ya. Ibnu Sabil itu orang yang perjalanan, guru-guru ngaji, para ulama, para pendakwah ya. Itu kita bisa berinfak kepada mereka. Tapi orang kita kebalik, sama ustadz sama kiai di pondoknya
puluhan juta sama orang tuanya cuma puluhan ribu. Ini repot. Kayaknya bangun pesantren, iya kayak saya mau transfer ini 100 juta teh. Ibunya bilang, nak boleh gak ibu minta buat beras? Ibu nih baru juga bulan kemarin masa beras sebulan 25 kilo habis katanya. Dikirim 100 ribu. Wah repot. Padahal kata Allah yang pertama itu, kalau kita mau infak, kalau kita mau ngasih bantuan, kalau kita mau ngasih berbagi sebagian harta kita kepada orang tua, kerabat kita siapa? Sanak saudara kita yang senasab dulu utamakan. Yang serasa, wah kakak gua udah jadi CEO, cuma nyamar aja dia nyapu-nyapu. Ya. Adik gua sekarang udah jadi manajer, nyamar aja dia pakai rompi kuning. Ya. Nyamar aja jadi Pak RT, padahal emang di manajer sih. Yalah, cari tuh kerabatnya, anak bibi kayak, anak buah kita kayak, ya siapapun. Ternyata keluarga kita secara ekonomi udah baik, barulah ke teman kita, ke sahabat kita, itu diutamakan. Kemudian anak yatim, ya, kemudian orang-orang miskin, baru ya, ibnu sabil, ya, itu runtutan ya orang-orang yang mau kita salurkan apabila kita punya kelebihan harta. Kata ulama, ayat di atas menjelaskan tentang urutan golongan orang-orang yang paling berhak diberikan infak di antara orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan uluran tangan kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Tapi ini belum beres. Jangan sampai kita nih yang laki-laki nanti sebagai suami, ingat kamu Al-Baqarah 215. Benar gak sih ya? Al-Baqarah 215. Saya ini punya harta berlebih, kata suami. Saya mau infak sama orang tua saya. Ya, istrinya cuma dikasih buat harian doang. Wah repot nih, pasti berantem ini. Ya enggak juga. Justru kalau kita sebagai suami itu yang diutamakan adalah pasangan kita. Dari mana penjelasannya? Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini sejatinya berbicara tentang infak yang sifatnya sukarela. Namun khusus untuk orang tua dan kerabat, terutama anak, infak berupa pemenuhan kebutuhan hidup adalah suatu kewajiban. Kemudian dalam kitab Matan Tagrib dijelaskan bahwa kewajiban menafkahi orang tua dan anak ya terikat dengan beberapa syarat. Menukil yang artinya nafkah kedua orang tua dan anak hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah untuk orang tua harus memenuhi syarat, yaitu orang tua dalam kondisi fakir dan lumpuh secara finansial, mereka tuh emang membutuhkan. Kemudian lumpuh atau sakit. Jadi di sini memakai kata lumpuh, artinya nggak bisa beraktivitas. Ya. Kaya sih dia, punya pensiunan, ya, suaminya juga ngasih warisan banyak misalnya, bapak kita juga ngasih warisan banyak, tapi udah nggak bisa gerak, ya kita wajib bantu, kita wajib nafkahi, kita wajib hartanya diberikan kepada dia. Atau fakir atau gila. Sedangkan nafkah untuk anak akan menjadi wajib jika terpenuhi 3 syarat, yaitu fakir dan masih belia, fakir dan lumpuh, fakir dan gila. Itu nafkah untuk anak kita. Tapi kalau kita sebagai anak udah bisa mencari nafkah, orang tua kita udah tidak wajib menafkahi kita lagi. Nah kita ya yang ada kelebihan harta itu diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tua. Tapi Pak, gimana kalau misalkan saya ini gajinya ya segini-gini aja, gajian tanggal 1, kalau dikalkulasi cukup cuma sampai tanggal 27 Pak. Ada 3 hari tuh saya mikirin, 3 hari ini saya harus tahlilan kemana nih buat nambah makan saya. Nyari-nyari besek saya Pak, kalau 3 hari di akhir nyari-nyari tambahan.
Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua berlaku ketika anak sudah terlebih dahulu mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya istri. Sini, poin kuncinya. Kita wajib menafkahi orang tua, tapi dalam kitab Fiqhul Manhaji ya, memberikan nafkah kepada orang tua itu berlaku ketika kita sebagai anak terlebih dahulu mampu memberikan kebutuhan pokok untuk diri kita dan memberikan kebutuhan pokok untuk istri kita dan anak kita kalau kita sudah menikah. Itu poin yang harus kita ingat dulu. Jangan sampai sepenggal. Fokus aja pada Al-Baqarah 215. Sedangkan pada tafsiran-tafsiran para ulamanya kita nggak pelajari. Repot ini. Jadilah kita yang tiba-tiba rajin sholat tapi gampang marahin orang tua kita. Ya, bentrok lagi sama al-Isra tadi. Wala taqul lahuma jangan kalian mengatakan atau kalimat celaan kepada orang tua kita. Artinya kata ulama, jika ia masih belum mampu mencukupi kebutuhan primer atau kebutuhan harian untuk dirinya dan istrinya, maka secara syariat ia tidak dibebankan untuk menanggung kebutuhan finansial orang tuanya. Kita sebagai laki-laki harus ingat, jangan sampai nanti ya kan ibu dan bapak saya itu masih kewajiban saya kata laki-laki yang sudah menjadi suami, sedangkan istrinya memiliki kebutuhan, anaknya memiliki kebutuhan secara finansial. Nah, kita harus tolong keluarga kita dulu. Nah, ini tafsiran dari ulama mengenai Al-Baqarah 215. Karena kan ceramah-ceramah itu ya hanya itu aja, kita berbakti kepada orang tua. Ya seperti apa baktinya dan ketika apa kita diwajibkan untuk berbakti. Ya, khususnya berbakti secara finansial. Perhatikan keterangan berikut teman-teman yang Allah dalam kitab Fiqhul Manhaji ya. Dijelaskan yang artinya syarat pertama, anak yang menafkahi mampu untuk memenuhi lebih dari kebutuhan primer untuknya dan istrinya sehari semalam. Jika apa yang ia miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya dan istrinya sehari semalam saja, maka ia tidak dibebankan untuk menafkahi ibu dan bapaknya. Karena nafkah untuk orang fakir tidak dibebankan kepada orang fakir lain. Jadi kita masih dikategorikan fakir kalau kebutuhan primer kita aja belum cukup atau hanya cukup untuk kebutuhan primer kita. Tapi Pak, saya mau untuk makan aman, untuk istri juga makan sehari-hari sama sebulan sudah aman ya. Anak saya juga biaya sekolah sama jajan sama makan juga aman, biaya bayaran listrik air aman. Ini ada uang lebih Pak, 500.000 gimana? Bolehlah setengahnya untuk orang tua kita atau seluruhnya untuk orang tua kita, asalkan kita mengamankan ekonomi keluarga kita dulu. Itu maksud daripada ulama. Jangan sampai kita memahami secara tekstual saja daripada Al-Baqarah ayat 215. Terus kita dihajar sama wala taqul lahum seakan-akan dua ayat ini menekan, yang menekan kita sebagai anak. Enggak. Makanya ada tafsiran, makanya ada ilmu tafsir. Ulama menjelaskan kapan kita berkewajiban membantu sepenuhnya. Ini membantu sepenuhnya maksudnya. Kalau sukarela, ya memang intinya memang sukarela sih. Tapi kalau suami kita ekonominya sangat baik, ya dipenuhi full 1 bulan kebutuhan orang tua kita juga, itu bisa menjadi kewajiban. Kata ulama dalam Al-Fiqhul Manhaji tadi diteruskan, tetapi jika ia hanya mampu memenuhi sebagian saja dari kebutuhan orang tuanya, maka ia harus memberikannya. Jika tidak bisa memberikannya kepada kedua orang tuanya, maka ibu harus diprioritaskan atas bapak. Pak, ini kasusnya ibu saya masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana, bisa ke pasar. Bapak saya nggak bisa Pak.
misalkan sedang diuji dengan stroke, bapak saya nggak bisa bangun pak, bapak saya yang sudah tidak normal keadaan fisiknya, ya. Nah bolehlah kita memberikannya kepada ibu, ya, untuk meringankan beban ibu mengurusi bapak. Yang mana tadi tulisannya? Ini ya. Semua ini karena apapun yang tidak dapat dilakukan semua, maka tidak seharusnya ditinggalkan semuanya. Kalau kita nggak bisa memenuhi full, ya nggak juga kita jadi nggak ngasih itu. Semampu kita aja ngasihnya, sebisa kita aja ngasihnya. Tapi kita harus mengamankan keluarga kita apabila kita sudah memiliki keluarga telah menikah. Tapi kalau belum, mengamankan untuk diri kita. Ya. Penjelasan yang disebutkan tadi, ya, setidaknya memberikan gambaran bahwa generasi sandwich merupakan kondisi yang tidak ideal. Pasalnya, tanggung jawab yang dipikul oleh generasi sandwich di usia produktifnya bersumber dari tidak adanya kesiapan untuk menggapai kebebasan finansial oleh generasi tua. Tentu kondisi ini tidak selalu lahir karena kelalaian generasi tua. Ada banyak faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, mahalnya pendidikan, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa juga nyalain orang tua kita. Kenapa tuh ayah ibu dulu nggak mikirin kehidupan saya? Dagang-dagang cilok ya dari dulu. Mungkin sekarang kita udah di juragan cilok.